kecik telapak tangan, niru kami tadahkan. Induk tempua di semak berduri mencari makan di waktu pagi. Kita duduk berhimpun bersilaturahmi, tanda bersatunya anak negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ke-12 Ramadan. Kita hadir dalam rangka pembukaan Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 akan segera kita mulai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Pelaksana. Dalam hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Bapeda Provinsi Riau, Bapak Purnama Irawansyah SHM, dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2026 yang merupakan kebijakan perencanaan jangka menengah dan tahunan Provinsi Riau. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Pertama, dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2025-2045 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2045. Tujuan: 1. Menyampaikan rancangan kebijakan Provinsi Riau dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026. Kedua, untuk menjaring masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah guna penyempurnaan rancangan awal RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 sehingga diperoleh dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat. Peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 terdiri dari 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Kedua, fraksi dan ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Provinsi Riau. Ketiga, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Keempat, kepala instansi vertikal, kepala BUMN, BMD, akademisi, rektor di Provinsi Riau. Kelima, Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Keenam, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Riau pada masanya. Kepala Bapeda Provinsi Riau pada masanya. Tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, Ketua Asosiasi Profesi Kemasyarakatan, tokoh pemuda dan insan pers. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 bertempat di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Penyelenggara
penyelenggara konsultasi publik ini adalah Bapeda Provinsi Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah laporan ini disampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Riau untuk dapat memberikan sambutan dan arahan untuk kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026. Atas nama penyelenggara, kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan. Kami akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama kita dengarkan sambutan Gubernur Riau sekaligus pemaparan rancangan awal RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2026 sekaligus membuka acara secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Pimpinan Fraksi Komisi DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir atau yang mewakili, yang terhormat para gubernur, ketua DPRD pada masanya yang hadir di sini, ada Pak Ayanda Saleh Jasid, ada Pak Wan, ada Bang Haidir. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat pimpinan OPD asisten yang hadir pada kesempatan hari ini, seluruh ketua-ketua Bapeda seprovinsi Riau dari kabupaten kota, yang terhormat rektor pimpinan perguruan tinggi, para staf ahli, pimpinan BUMD Pusat Provinsi Riau, Bapak Ibu hadirin, akademisi, tenaga ahli, pimpinan organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, asosiasi, serta Bapak Ibu hadirin para undangan yang saya muliakan. Pertama, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam juga kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kami bersama Bapak SF Haryanto akan menyampaikan visi dan misi dalam rancangan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 sekaligus tema dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2026. Berbagai permasalahan yang dihadapi dapat kita selesaikan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan daerah adalah usaha sistematik untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Saat ini pemerintah Provinsi Riau memasuki proses penyusunan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen rancangan yang menjabarkan visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk itu dalam jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJM, RT/RW, dan RPJMN. Selanjutnya secara simultan kita juga menyusun dokumen rencana pemerintah daerah RKPD Provinsi Riau tahun 2026
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja pendanaan untuk jangka waktu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggara forum konsultasi publik yang kita lakukan saat ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis yang diharapkan nanti dapat menghasilkan berbagai ide aspiratif dan inovatif yang membangun dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan peraturan daerah Provinsi Riau tahun 2024 nomor 14 tahun 2024 tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2045 yang merupakan penjabaran dari visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dan disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang daerah. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah visi Provinsi Riau tahun 2025-2045, yaitu Riau Maju Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu dan Agamis, yang mempunyai sasaran pembangunan untuk dicapai sehingga tahun 2045 diantaranya yaitu Riau menjadi daerah maju dengan kemiskinan menurun 0%. Sasaran visi dimaksud sebagai berikut: peningkatan pendapatan per kapita dengan 3 indikator. 2. Pengentasan kemiskinan dengan ketimpangan dengan 4 indikator. 3. Meningkatkan peran pimpinan daerah untuk mencapai visi daerah dengan 4 indikator. 4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan 1 indikator. Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission dengan 2 indikator. Selanjutnya terdapat 8 misi RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut. Misi kedua, transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui inovasi iptek, ekonomi produktif dan ekonomi hijau. Misi ketiga, transportasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. 4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah. Misi kelima, mewujudkan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi. Misi keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar kabupaten kota. Misi ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misi kedelapan, kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan Riau Maju. Periode kepemimpinan kami saat ini merupakan tahapan pertama dari RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2045, di mana tahapan pertama ini adalah perkuatan fondasi transformasi yang merupakan upaya untuk memperkuat landasan yang mendukung pembangunan dan kemajuan, di mana tahapan pertama ini adalah merupakan upaya untuk memperkuat landasan dan pendukung perubahan atau transformasi. Dengan demikian, transformasi yang dilakukan dapat menjadi langkah nyata yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Dalam menyusun RPJMD jangka panjang nasional tahun 2025-2029 telah dirumuskan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini dijabarkan melalui 8 misi astacita Bapak Presiden kita. Arah kebijakan nasional yang dirumuskan untuk transformasi kedaerahan dalam memperkuat sinkronisasi dan sinergisitas antara daerah melalui dokumen RPJMD dan RPJPD dan RPJMD dengan mengoptimalkan potensi spesifikasi daerah. Terdapat 17 program prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik tanggap terbaik cepat yang diperlukan dipedomani dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang kita susun saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kita tahu bahwa Provinsi Riau ini punya potensi yang luar biasa, tetapi butuh tata kelola yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami masuk sebagai Gubernur Riau baru 11 hari efektif pada hari ini. Kami sudah membaca dan melihat situasi. Kami melihat memang tekanan terhadap kemampuan fiskal kita cukup besar. Defisit anggaran tunda bayar, di sektor tunda bayar, saya melihat ada 2,2 lebih triliun tunda bayar. Kemampuan APBD kita secara real hanya 8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang 4 triliun. Defisit anggaran sekitar 1,5 triliun. Artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan itu 3,5 triliun. Cukup berat bagi kami mengawali pemerintahan ini. Oleh karena itu kami butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saya bisa jelaskan ini mengapa? Karena saya lihat tidak ada potensi pendapatan yang digali dari sumber-sumber lain, kecuali selama ini kita mengandalkan potensi migas kita. Di mana lifting migas kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan terus terjadi penurunan, decline. Oleh karena itu kemampuan fiskal kita sangat membahayakan daerah. Tidak ada yang bisa digali, aset yang mau dijual pun tidak ada. Oleh karena itu ke depan tantangan ini menjadi sesuatu hal yang challenge yang harus kami cari sehingga bisa daerah ini survive di kemudian hari. Tapi kami yakin dan percaya dengan tantangan ini memberikan semangat bagi kami untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam mewujudkan Riau bermarwah, maju dan sejahtera. Insya Allah saya berjanji di bawah kepemimpinan saya dan Pak SF Haryanto, saya yakin bisa menjadikan solusi-solusi yang terbaik bagi daerah ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dari tantangan-tantangan inilah kami berangkat menyusun visi, misi RPJMD pada hari ini dalam kerangka memberikan kepastian terhadap daerah ini tetap berjalan, maju, dinamis, dan kami juga ingin persatuan di antara kita. Kita tahu bahwa modal dasar kita adalah heterogenitas, maka persatuan adalah sebuah jawaban yang tidak terelakkan bahwa kita kalau ingin maju. Kami yakin bahwa dengan potensi yang ada hari ini, kita berada di hinterland perdagangan dunia, ada Selat Malaka sebagai aktivitas ekonomi yang terpadat pada hari ini, tetapi peluang-peluang itu belum maksimal kita maksimal kita upayakan. Dan kami yakin kami akan mengembangkan kawasan-kawasan hilirisasi sebagai sektor industrialisasi yang bisa mendorong pencapaian peluang kerja, sudah itu pendapatan masyarakat serta yang lain. Karena modal dasar pembangunan itu sesungguhnya ada 3. Yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis. Provinsi Riau sudah memiliki hal ini, tetapi belum terarah saya lihat selama ini. Pembangunan saya lihat terkesan tidak terencana dengan holistik, sehingga tidak bisa mendorong sektor-sektor hilir berkembang. Saya ingin nanti ke depan ada Riau Business Forum sebagai upaya memperkuat investasi dan melancarkan dunia usaha untuk berkembang di Provinsi Riau. Insya Allah dengan tantangan-tantangan ini saya yakin tidak ada yang tidak bisa. Apalagi saya terima kasih pada hari ini Bapak Ibu semua, para tokoh, para stakeholder DPRD ada hadir di sini. Saya mohon masukan terhadap forum ini supaya bisa memberikan warna terhadap persoalan-persoalan yang ada yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya mohon doa dari Bapak Ibu semuanya dengan mengawali pemerintahan ini. Semoga pemerintahan saya dan Pak SF Haryanto ini mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih. Ini saja ingin saya sampaikan kepada orang tua-tua. Saya minta nasihat dan petunjuknya agar saya bisa berlaku adil dan amanah. Saya ingin pemerintahan ini transparan. Karena menurut saya kebocoran ada di mana-mana. Maka jawabannya adalah transparansi. Saya ingin pemerintahan saya transparansi. Saya akan buka ke publik apa yang akan dibangun, akan disusun
supaya publik tahu kebijakan gubernur apa saja sih sebenarnya. Oleh karena itu dengan transparansi ini saya akan melakukan digitalisasi organisasi, penganggaran dan lain-lain agar semua stakeholder bisa mengkritisi, bisa menilai, bisa menganalisa apa dan dampaknya bagi masyarakat ketika dibangun ini, dibangun itu. Oleh karena itu, nasihat, tunjuk ajar dari orang tua-tua perlu kami mintakan. Terima kasih, ini saja ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kami pemerintah Provinsi Riau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, setelah kita mendengar paparan arahan dari Bapak Gubernur pada forum konsultasi publik ini, intinya adalah apa yang beliau susun dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 ini betul-betul diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Riau. Kita sudah mendengar tadi berbagai tantangan di awal kepemimpinan beliau. Ada kondisi pendanaan yang sangat berat untuk mengawali kegiatan pada periode 5 tahun ke depan ini. Tahun pertama ini adalah tahun 2025 menghadapi tantangan yang cukup berat bagi kita di Provinsi Riau. Permasalahan tentu besar sekali yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi arahan Pak Gubernur pada kami bahwa semua layanan dasar itu tidak boleh terganggu. Jadi semua harus bisa dilaksanakan, pendidikan, kesehatan, jalur logistik itu harus bisa terlayani dengan baik di masyarakat. Walaupun dengan kondisi keuangan yang sangat berat tahun 2025. Kita berharap 2026 penyusunan RKPD bisa lebih baik, makin baik sampai dengan 2029, sampai dengan 2030. Ingin kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa RPJMD ini disusun periodisasinya 2025-2029. Tetapi Pak Gubernur dilantik secara serentak periodisasinya 2025-2030. Nah ini yang 1 tahun terakhir itu yang sekarang kami minta arahan ke pemerintah pusat karena periodisasi ini sudah ditentukan secara nasional 2025-2029 secara nasional. Padahal pelantikannya periodisasinya 2025-2030. Ini kita berharap nanti pada saat ini jadi dokumen itu sudah ada perbaikan. Karena apakah tetap periodisasinya 2025-2029 dengan mengintegrasikan perencanaan transisi 2030 nanti kita menunggu arahan. Selanjutnya sebagaimana nama forumnya ini adalah forum konsultasi publik, kami berharap masukan dari Bapak Ibu stakeholder pembangunan Provinsi Riau dengan berbagai permasalahan yang dicermati sesuai dengan apa yang ada yang diampu oleh masing-masing stakeholder. Kami berharap ada masukan kepada kami pemerintah Provinsi Riau untuk nanti bisa didengar langsung oleh Pak Gubernur, dicari permasalahannya, kalau bisa dijawab langsung nanti atau nanti akan menjadi arahan teknis ke kami di pemerintah Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pemuda, tujuan di sisi dan kawan-kawan ini. Pertama kami ingin mengkritisi sebenarnya Pak Gubernur tentang proses ranwal ini. Karena memang ketika Desember Bapak dan Pak sebagai pemenang pemilu, Bapak mempercayakan kami, mengamankan kepada kami menjadi tim memediasi tentang 2025 yang sudah ditetapkan dengan visi Bapak sebagai kepala daerah. Namun hari ini kami melihat sampai dengan hari ini terakhir kita dengan TAPD tanggal 20 Desember menyerahkan dokumen-dokumen program strategis Bapak dan Pak Esbarianto beserta program 100 hari ke TAPD di kantor gubernur. Tapi kemarin sore kami baru terima draft ranwalnya, dana awal yang akan dibukukan menjadi RPJMD nantinya. Itu
sepintas dalam waktu yang singkat itu belum terakomodir seluruhnya. Dan kedua, ketika kami berkesempatan untuk melihat isinya dan kemudian prosesnya, ini saya nggak tahu apakah memang secara intensif kawan-kawan di Bapeda yang menyusun ini berkonsultasi dengan Pak Gubernur. Karena beliau begitu dilantik tanggal 20, retreat sampai 28, kemudian sekarang baru tanggal 12. Berapa kali konsultasi dengan membawakan draft ranwal ini ke Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian ke OPD. Karena nanti pada akhirnya eksekutor dari rancangan awal dan RPJMD ini adalah OPD, Pak. Karena dia sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang ada di Provinsi Riau. Ini belum lihat. Kemudian untuk kabupaten kota, saya sepintas belum lihat juga karena hari ini terutama tentang RT RW-nya, Pak. RT RW kita hari ini saya nggak tahu tadi apakah sudah perubahan undang perdanya sudah. Terakhir beberapa bulan yang lalu kebetulan saya ikut juga ikut sebagai konsultasi untuk revisi beberapa tata ruang, Kampar, mungkin Indragiri Hulu, Dumai dan seterusnya. Terutama menyangkut tentang kawasan lingkungan hidup strategis KLHS-nya. Apakah sudah terakomodir belum di sini? Kemudian barangkali saran aja nih Pak Gubernur, mungkin proses-proses yang tercecer ini, seperti dengan UPD berapa kali, saya tahu saya sekali cuman ini, dengan Bapak dengan UPD segala macam, ini masih perlu direnda kembali, sehingga nanti dokumen ini memang betul-betul valid, strong, kuat untuk diikuti selama 5 tahun ke depan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali setelah proses isinya. Isinya saya lihat sebagian cuman mengadopsi tanpa penyesuaian dokumen-dokumen acuan di atasnya. Seperti LKPD nasional segala macam, umpamanya Astra-Cita dan segala macam ini tidak hanya narasi-narasinya aja diadopsi, tapi pengembangannya nggak ada. Kedua, tentang isu strategi saat ini. Kita tahu begitu presiden, wakil presiden terpilih ditetapkan, ini kan ada namanya gerakan efisiensi, niatnya barangkali bagus, tapi tidak bagus buat daerah. Karena tadi Bapak juga menyampaikan ini menyebabkan kita memang harus bekerja lagi. Karena memang konstelasi hubungan pusat dan daerah itu memang selama ini tidak pernah menguntungkan daerah. Mungkin Bapak tahu tuh ketika Bapak di sana. Ini belum terakomodir sebelumnya, belum tergambar di ranwalnya. Kami lihat sama sekali belum tergambar. Kemudian data-data dukung di 2020 di ranwalnya itu baru sampai 2023. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin datanya masih kurang, tapi perlu dilengkapi kembali. Saya kira sementara itu mungkin nanti kawan-kawan bisa nambahkan. Ini secara tertulis saya sudah sampaikan nih Pak Purnama, mungkin nanti saya bisa sampaikan, dan kami minta terutama program strategis yang Bapak susun, kemudian janji-janji kampanye Bapak itu bisa terakomodir dengan baik di ranwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Husti, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mengikuti rapat-rapat seperti ini hampir setiap tahun. Tapi yang saya lihat ada beberapa hal yang mesti ada perbaikan. Yang pertama, evaluasi program tahun lalu itu biasanya harus terukur pada setiap OPD. Salah satu umpamanya isu yang paling sentral sekarang ini, baik pusat maupun daerah. Pertama, isu tentang kemiskinan. Nah, angka kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2023-2024 itu sudah signifikan perbaikannya. Sehingga nanti mana lagi yang harus kita lakukan pada tahun 26. Begitu juga pada isu-isu pendidikan, tentang isu kebodohan. Karena apabila setiap tahun itu umpamanya berapa banyak
anak-anak kita yang tidak sekolah pada tahun 2025 atau 2024. Tahun 2020 berapa? Taskan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Sekolah-sekolah yang tidak layak umpamanya berapa? Saya selalu turun Pak Gub ke daerah-daerah itu, masih banyak yang perlu memperhatikan, baik dari segi fisik bangunan sekolah maupun fasilitas-fasilitas. Umpamanya ada sekolah yang belum punya WC, belum punya musola. Padahal anak didik kita ingin kita didik menjadi seorang muslim dalam kerangka budaya Melayu kita. Dan satu antaranya itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendukung ke arah itu. Maka ke 2026 kita mungkin harus punya data seberapa banyak SD-SD kita yang perlu diperbaiki, perlu dibangun, sekaligus juga dengan fasilitas-fasilitas agamanya. Ada lagi isu-isu tentang kesehatan. Itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Masih banyak saya lihat di daerah-daerah itu yang tidak bisa berobat. Jaraknya jauh, jalannya tidak memadai. Kadang-kadang untuk dibawa ke rumah sakit, di pertengahan jalan dia sudah menembus. Saya rasa mungkin daerah-daerah yang jauh dari jangkauan puskesmas atau lembaga-lembaga kesehatan lainnya, maka 2026 ini harus kita menjadi prioritas sehingga nanti dapatlah terbantu masyarakat kita dalam fasilitas kesehatan. Yang keempat, saya melihat ada isu-isu infrastruktur dan lingkungan. Hampir di mana-mana saya melihat itu infrastruktur kita ini kalau kita katakan jelek mungkin malu juga kita. Tapi kalau tidak kita sebut, memang kenyataannya begitu. Mohon maaf, di kota saja sebagai pusat kota provinsi, itu masih memperhatinkan. Saya tinggal di pusat kota, di Jalan Jasa, di belakang SMA Tribakti. Itu kalau ada orang masuk ke sana, itu memalukan juga tuh Pak Gubernur. Jalannya berlubang-lubang, apa segala macam. Grenasinya yang tidak keruan itu. Jadi kalau ini yang tidak ada perbaikan, tidak ada rancangan, ya karena di sini juga kota ada hadir, saya lihat itu, berarti ini menjadi perhatian. Karena ini isu-isu yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk sektor agama. Di sektor ini menjadi penting menurut saya dalam rangka untuk mewujudkan generasi muda, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berkarakter. Oleh karena itu salah satu jalan yang tak bisa ditawar-tawar itu, bagaimana anak-anak ini bisa kembali ke basicnya. Back to basic itu ke masjid dan musola. Saya dapat angka di Provinsi Riau ini ada 12.826 masjid dan musola. Kalau 12.826 masjid ini bisa berfungsi dalam rangka mendidik akhlak anak, maka saya rasa apa yang menjadi kekhawatiran kita sekarang, dekadensi moral yang hidup di era Society 5.0 ini, itu mungkin bisa kita akan atasi. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia ada dua program yang strategis yang kita tawarkan. Pertama, bagaimana sumber daya pengelola masjid itu bisa kita adakan latihan atau kita bentuk sehingga masjid itu bisa dikelola dengan baik. Maka kami menawarkan kemarin yang sudah berjalan adalah pendidikan imam berbasis masjid. Karena di wilayah itu masih banyak tuh Pak Gub yang jamaahnya pulang karena tidak ada imam. Jadi kalau imam masjidnya tidak ada, tentu program masjid tidak jalan. Nah, yang kedua, lembaga-lembaga yang berperan di tengah-tengah masyarakat adalah lembaga para ulama atau majelis ulama. Oleh karena itu, saya juga menawarkan pada tahun 2025 ini terus kita intensifkan pendidikan kader ulama sampai ke desa-desa. Maka program yang kita tajak adalah pendidikan ulama berbasis desa. Nah, mudah-mudahan inilah nanti yang akan berkolaborasi ya di bawah naungan
pemerintah Provinsi Riau dan ormas-ormas yang ada di Provinsi Riau dalam rangka untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berakhlak. Terima kasih, mungkin itu saran dan masukan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang kami ingin usulkan, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa sekarang ini terjadi defisit sampai 3 triliun. Nah, untuk itu memang perlu digali PAD. Ya, ini yang harus kita perjuangkan. Nah, salah satu sumber PAD yang sekarang saya kira belum terjangkau oleh Riau adalah 4 juta hektar lahan sawit dari 16 juta hektar yang ada di Indonesia, adanya di Provinsi Riau. Jadi 1/4 dari produksi sawit Indonesia sebagai penghasil SPO terbesar dunia ada di Riau. Jadi karena itu harus ada perubahan undang-undang, Pak. Karena dianggap sawit itu adalah sumber daya buatan yang diatur CPO-nya. Makanya itu pajaknya di pusat, di daerah. Padahal SPO itu berasalnya dari pohon sawit. Itu yang harus kita perhitungkan. Jadi sebenarnya AD itu dari sawit itu ada, Pak. Tapi ubah. Dan ini adalah kita minta kepada anggota-anggota legislatif kita yang ada di pusat memperjuangkan. Kita adakan DPR pusat ada, Pak, ya. Berapa orang? 10 orang. Kemudian DPD juga ada 4 orang. Nah, ini harus membantu kita, Pak. Bagaimana memperjuangkan agar perkebunan satu sumber daya alam yang harus diperjuangkan oleh daerah. Jadi kalau kembalikan ke daerah, insya Allah Bapak tidak perlu risau detik 5 triliun tadi akan dapat kita raih dari pendapatan sawit, karena 1/4 sawit Indonesia berada di Provinsi Riau. Cuma memang dalam hal tahun kemarin kita sudah mendapat informasi bahwa lebih dari 40% kebun sawit kita adalah kebun rakyat. Dan itu produktivitasnya menurun. Kenapa? Karena kemampuan rakyat untuk memproduksi sawit terbatas. Jadi karena itu kita perlu ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persawitan. Nah, kami Institut Teknologi Perkebunan Belawan siap membantu Bapak mendukung bagaimana supaya produktivitas sawit di Riau ini dapat kita tingkatkan kembali. Kemudian yang kedua, tadi Bapak telah sampaikan visi-visinya dan saya kira itu sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita melihat pada hari ini Riau mengalami banjir. Banjir itu kenapa? Karena tidak mampu tanah menyerap hujan disebabkan karena pohon-pohon sudah berkurang. Karena itu saya usulkan kepada Bapak 5 tahun ke depan 10 juta pohon sawit harus ditanam di Provinsi Riau. Dibagi kepada masing-masing daerah kabupaten. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah selain dari masalah bencana pada waktu musim banjir, musim hujan kita kebanjiran, musim panas kita kekeringan dan bahkan kebakaran, ini disebabkan karena daya dukung lahan kita sudah mulai terbatas, disebabkan tidak adanya pohon-pohon yang bisa kita hasilkan itu. Kita punya perusahaan besar di Riau, Pak, dalam bidang ini, yaitu RAPP dan Indakiat yang memproduksi benih, bibit tanaman. Nah, kalau kita bekerja sama dengan mereka, 10 juta pohon 5 tahun ke depan saya kira tidaklah terlalu sulit. Jadi karena itu ini perlu menjadi program inti dalam rangka untuk mitigasi ini. Apalagi kita sekarang sudah kurang oksigen, ya. Nah, tanpa pohon oksigen tidak akan bisa dihasilkan. Jadi karena itu mari kita kembali ke dasar basic di mana pohon kita harus kita kembangkan. Satu orang paling tidak menanam 10 pohon.
Jadi kalau kita punya 10 juta orang, ya berapa juta? Jadi satu orang aja 1 pohon dan luar biasa. Jadi ini harapan saya mudah-mudahan 5 tahun ke depan ada program konkret yang masuk dalam RPJP 2025-2029 di mana 10 juta pohon harus ditanam di Provinsi Riau. Banyak lahan marginal yang ada di Riau. Nah itu bisa kita kombinasikan Pak dengan sapi. Kenapa? Karena sapi itu punya kotoran yang bisa menyuburkan lahan. Jadi bisa meningkatkan struktur tanah. Jadi karena itu sapi juga harusnya kita hasilkan di Riau. Paling tidak 1 juta ekor sapi per tahun dihasilkan oleh Provinsi Riau. Kenapa? Karena di sini makanan sapi itu banyak. Di antaranya adalah kebun sawit tadi. Sawit dengan sapi bisa dikombinasikan, menghasilkan sapi-sapi unggul insya Allah ke depan. Jadi kalau mampu kita memproduksi sapi 1 juta ekor, insya Allah kita dapat kotornya sebagai pupuk dan kita juga dapat dagingnya yang kita akan sembelih setiap tahun pada hari raya Korban. Itu yang kedua Pak. Ini banyak juga nih saran. Nah, ini mohon maaf ya. Yang ketiga, ya kita tahu sudah terjadi dekadensi. Terlalu banyak kepalsuan terjadi di Indonesia. Ya. Sekarang minyak sudah palsu, uang sudah palsu. Nah, banyak sekali yang palsu-palsu. Itu sebabnya kenapa? Karena dekadensi moral, akhlakul karimah kita sudah berkurang. Jadi saya setuju dengan Bapak tadi. Kita harus kembalikan ke basic dasar kita. Nabi itu mengatakan ya pernah dia meramalkan bahwa peradaban Islam itu insya Allah di akhir zaman akan terbit di timur. Dan itu adalah di Indonesia. Dan Indonesia itu adalah Riau. Mari kita tepuk tangan kepada Riau, insya Allah. Nah untuk itu kita harus kembalikan ke basicnya. Harus kita amalkan Al-Quran secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan nyata Pak. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran dan surah Al-Araf. Andaikan suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya aku berikan keberkahan di langit dan bumi. Tapi kalau dia mengingkari, maka azab aku amat pedih. Itu surah Al-Araf ayat 96. Jadi karena itu, mari kita kembalikan ke basic dasar kita sebagai orang Melayu yang identik dengan Islam. Islam identik dengan Melayu. Karena itu mari kita kembangkan kebudayaan Islam itu di Provinsi Riau ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai center pusatnya, pusat peradaban. Jadi karena itu apa yang dibangun oleh Pak Salih Jasid berapa puluh tahun yang lalu, Pak ya, menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020. Itu visinya Pak Salih Jasid pada tahun 2020 yang dicanangkan ya Pak ya. Ah itu kalau kita kembangkan, insya Allah India akan maju Pak. Jadi apa yang Bapak visi tadi memang betul itu. Tahun 2045 kalau kita ingin maju maka basicnya adalah Al-Quran dan ekonominya adalah ekonomi rakyat yang juga dikembangkan oleh Pak Salih Jasid beberapa puluh tahun lalu Pak ya. Jadi saya sangat setuju dengan apa ya Pak. Pembangunan haruslah berkelanjutan, tidak boleh berubah pemimpin, berubah pula kebijakan. Kan itulah yang bukan tak selesai Pak. Visi 2020 itu tak selesai kalau setiap pemimpin berubah. Itu tidak menjadikan basic dasar dari pembangunannya. Jadi karena itu saya berharap dan saya dengar tadi dalam visi Bapak betul-betul itu ya, berkelanjutan itu betul-betul jadi dasar utama. Nah ini dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama saya tadi lupa Bang, tim transisi. Terima kasih atas masukannya. Ada Pak Yapis, Pak Ramli, Pak Arwin, ada Pak Irwan Nasir, ada Pak siapa lagi? Tim transisi. Ada Pak Heri, ya. Terima kasih atas masukannya. Memang betul kata Abang ini karena waktunya mepet, ranwalnya memang tidak semaksimal apa yang disampaikan oleh Pak Yapis. Ini catatan kepada Pak Bapeda dan OPD.
tentang ini belum tergambar secara menyeluruh. Kita akui nanti tidak ada perbaikan menurut saya. Sudah itu soal RT RW, memang RT RW ini menjadi, kemarin saya sudah ketemu sama Menteri ATR, sudah ketemu sama Menteri Kehutanan, belum duduknya antara Menteri ATR dan Kehutanan, sehingga ini belum. Jadi kemarin kata Pak Menteri ke saya dikembalikan dulu, disusun ulang lagi, ditata lagi sehingga bisa disinkronkan antara Kehutanan dan ATR. Memang ego sektoral bukan hanya di kita di OPD tetapi juga di kementerian terjadi seperti itu. Nah, saya sudah menjembatani kemarin, padahal pengambil kebijakan mereka. Kita ini mengusulkan RT RW. Soal rapat-rapat dengan OPD memang terbatas ini Bang, saya akui, tapi tak tahu ini Pak Purnama apa sebelumnya sudah melakukan rapat-rapat dengan OPD. Saya rasa ini diperbaiki, betul kata Pak Yapis itu. Dia agenda lagi, sudah itu. Nah, memang saya lihat sebagian narasi itu kita akui, tapi nanti diperbaiki betul mendalam Pak. Apa yang dimasukkan dari tim transisi itulah sebenarnya sesungguhnya visi-misi yang kita rumuskan kemarin. Terima kasih Pak Yapis atas atas masukannya. Sudah itu Pak Prof Ilyas Susti, evaluasi program tahun lalu betul menurut saya perlu ada evaluasi, karena memang saya lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan baku. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan, apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini, pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini Pak. 11 hari ini. Tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah, begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahan saya ini kuat sajalah menghadapinya ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya, tetapi itu pun tidak menutup. Ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Sudah itu soal isu tentang kemiskinan. Ya, nanti saya akan susun berapa sih kemiskinan sebenarnya hari ini real. Itu datanya ada di BPS. Program harus bisa menunjang untuk menurunkan angka kemiskinan. Harus bisa menjawab tentang angkatan kerja, kebodohan, dan putus sekolah. Mengapa saya kemarin itu melihat
harus ada pendidikan tidak berbiaya tinggi. Sekarang walaupun pendidikannya sudah LKS sudah tidak bayar, sudah tak ada pungutan yang lain, tetapi prakteknya masih ada yang dilakukan. Itu saya ingin konsentrasi soal pendidikan, betul kata Pak Prof. Mengapa hari ini putus sekolah tinggi? Karena rumah sekolah masih jauh dengan tempat penduduk. Sudah itu masih ada beli pakaian, maka itu saya ingin pakaian juga gratis ke depan dalam rangka menekan angka putus sekolah dan orang tidak bersekolah. Itu betul apa yang kata. Sudah itu kesehatan. Alhamdulillah Provinsi Riau menanggung biaya kesehatan sudah cukup baik untuk di BPJS ya namanya UHC. Provinsi Riau itu 55%, kabupaten 45%. Jadi insya Allah kesehatan tinggal jangkauannya saja. Ya puskesmas yang masih terjangkau ada postu. Saya menganggarkan juga di dalam bantuan dana desa untuk membiayai ini. Saya bukan mengkritik siapapun, tetapi saya ingin memang ke depan harus ada tata kelola yang baik. Saya tidak mau lagi membahas anggaran itu dalam gelap-gelap. Hanya 2 orang, 3 orang aja membahas jadi APBD, enggak mau saya. Saya mau transparan, rakyat tahu semua, DPRD tahu, masyarakat bisa kritik. Jadi sehingga ke depan itu transparansi penting. Karena menurut saya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terlalu kecil karena apa? Karena tidak ada transparan, trust tidak terbangun Bapak Ibu. Trust tidak terbangun, rasa kepercayaan tidak terbangun. Karena apa? Karena transparansi tidak dilakukan. Transparansi hanya sebuah slogan yang tidak pernah terwujudkan. Nah ke depan saya maunya ada transparansi. Pak Purnama setiap menyusun anggaran nanti dibuka semua. Aspirasi DPRD dibuka aja semua. Supaya kita transparan, supaya rakyat tahu. Oh ini yang dikerjakan DPRD, yang dikerja pemerintah. Supaya ada perbaikan di ke depan hari ini, tidak ada lagi yang macam-macam. Sudah itu saya terima kasih juga sama Pak Teguh Dahril. Betul, sawit ini menjadi lokomotif ekonomi kita. Itu isu. Tetapi soal ketaatan peraturan yang tidak. Masih ada perusahaan yang izinnya, HGU-nya, izinnya itu 7.000 yang ditanam 10.000. 3.000-nya kemana? Kan itu tidak masuk dalam skema PBB, tidak masuk dalam skema dana bagi hasil. Betul itu potensi. Rakyat juga sama. Rakyat juga tidak ada tanahnya pakai sertifikat SKGR. Tidak bayar PBB, tidak bayar ini, tidak bayar itu. Jadi kebocoran anggaran kita sebenarnya potensi besar, tapi kebocorannya. Tim yang ingin mengerjakan ini perlu kita perkuat. Ke depan menurut saya ini memang masukan-masukan seperti ini. Saya juga mohon masukan juga siapa yang lebih bagus nanti ke depannya. Saya mohon bantuan ini. Karena tegakan sawit kita ini 4 juta, tapi hasilnya tidak mencerminkan. Karena umpama dana bagi hasil sawit harus ada sertifikat RSPO, ISPO. Itu komponennya. Sementara kita yang bersertifikat seperti itu kan kecil sekali. Hanya 1,2 juta dari tegakan 4 juta. Berarti ada losses sekitar 2,8 juta. Jadi begitu menurut saya betul apa yang disampaikan. Ini memang catatan-catatan. Itulah yang saya diskusikan sepanjang hari bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya untuk tegakan sawit memang ini isu lingkungan. Kalau mengapa banjir segala macam hari ini ya memang pohon tidak air terus lalu, tidak ada singgah. Istilahnya begitu hujan ya tentu di muara menjadi kebanjiran. Kemarin saya sudah panggil PLN dan kawan BBS, PLN saya panggil kemarin bagaimana PLTA Kota Panjang itu dibicarakan lagi, jangan sempat dibuka masyarakat terus kebanjiran. Saya minta itu kemarin. Sudah itu soal peternakan betul Pak. Saya ke depan merubah pola. Kalau dulu kita menganggarkan sapi, bantuan sapi 60 miliar, 30 miliar, tetapi kita tak pernah swasembada daging. Karena apa? Karena sapi dikasih, kadang-kadang masyarakat pengetahuannya tidak bagus, kena penyakit mati.
Ya, maka itu saya pingin pemerintah ada uang ke depan bantu masyarakat 60 miliar sapi umpamanya saya taruh di Bank Riau. Nanti saya sudah panggil Bank Riau supaya buat ke skemanya, nanti Bank Riau yang memberikan pelatihan dengan skema perbankan, nanti nolnya 0% bunganya, mereka hanya mengansur pokoknya saja. Jadi sehingga barang ini terkontrol, masyarakat merasa juga memiliki, tidak hanya cuma-cuma, sehingga ada rasa tanggung jawabnya para penerima bantuan. Ya betul, memang salah satu visi kami itu menciptakan agamis ya, maka itu saya ingin ada gerakan seperti gaji guru-guru ngaji ya. Insya Allah dalam skema dana bantuan desa dan bantuan yang lain kita alokasikan itu. Terima kasih masukannya semuanya. Saya rasa ini penting Pak Purnama, dicatat semua ini, ada OPD semua ini. Ya kalau mau bekerja dengan baik insya Allah saya pertahankan. Tapi kalau tidak mau ya mohon maaf, saya tegas-tegas saja. Saya sudah tidak pandang 01, 02, 03 tidak ada. Yang penting mau kerja ayo ikut. Ya begitu saya tegas saja Pak. Pemimpin butuh ketegasan, bukan manis-manis di bibir. Itu yang saya ingatkan. Saya tidak mau manis-manis di bibir. Siapapun orangnya yang mau kerja memperbaiki Riau bersama saya. Kalau tidak sudah minggir aja. Ya terima kasih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di sini. Bukan batang sembarang batang, batang didapat dari Provinsi Riau. Bukan datang sembarang datang, DPRD datang untuk kemajuan Provinsi Riau. Tadi saya lihat tak pakai pantun. Mungkin Pak Gub mau cepat tadi. Ini kami kebetulan lagi masa reses nih Pak Gubernur. Dan hari ini hari terakhir kita reses dan banyak yang menjadi keluhan di Pekanbaru. Ini kebetulan keempat ketua fraksinya ini dari Dapil Pekanbaru semua nih Pak Gubernur. Jadi persoalan Pekanbaru ini luar biasa hari ini. Jadi yang pertama adalah terkait pelayanan dasar kita di sekolah. Di Pekanbaru hari ini masih banyak kurangnya SMA. Dalam RPJMD Pak Gubernur saya sudah baca lebih kurang 470 halaman itu akan ada fokus kepada pelayanan dasar. Nah, kami minta di Pekanbaru dengan kurangnya hari ini SMA di Pekanbaru harapannya ditambah lagi Pak Gubernur. Malu kita melihat Pekanbaru sebagai barometer Provinsi Riau, ibu kota dari Provinsi Riau, tapi SMA masih kurang. Kemudian terkait pengawasan kita bersama-sama anak kita, LGBT ini banyak sekali di sekolah-sekolah sekarang Pak Gubernur. Kita minta dengan stakeholder yang ada, dengan pemerintahan yang ada, jangan kita lupakan itu. Jangan kita sibuk membangun infrastruktur, kita bangun kesehatan, tapi SDM-nya, anak-anak kita ke depan seperti apa, itu juga harus difokuskan oleh Pak Gubernur. Kemudian orang tua kita tadi sudah menyampaikan bagaimana masukan-masukannya. Dan Pekanbaru hari ini sudah punya industri tenayan Pak Gubernur. Itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Ribuan, puluhan ribu orang bisa bekerja nantinya apabila dengan tangan Pak Gubernur, dengan kemampuan Pak Gubernur bersama OPD-OPD yang ada, bisa membuka lapangan pekerjaan, membantu pemerintah kota Pekanbaru untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Hari ini kita tol sudah ada dari Pekanbaru ke Dumai. Di Palas hari ini sedang dibangun juga tol lagi. Jangan sampai jalan-jalan yang sudah direncanakan dari zaman Pak Khaidir, zaman dulu, belum juga terrealisasi Pak Gubernur. Auto Ring Road, Jalan 70, Jalan 45 yang menjadi pembangunan, yang menjadi barometer dari kota Pekanbaru untuk Provinsi Riau juga didukung. Jembatan Siak 5 kemarin hampir jadi karena segelintir ego sektoral, ego sedemikian rupa yang membuat akhirnya Jembatan Siak 5 tidak jadi Pak Gubernur. Seharusnya dari Tenayan menuju Rumbai itu hanya butuh waktu 10 menit. Hari ini apa yang terjadi lagi? Lagi-lagi kita butuh waktu 20-30 menit untuk ke Tenayan dan ke Rumbai. Saya harap Pak Gubernur bisa mendorong nantinya dari APBN. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan Riau sesuai dengan harapan dari visi dan misi dari Pak Gubernur. Kemudian terkait masalah RT RW belum selesai hari ini, betul. Hari ini kami di DPRD sudah rapat dengan OPD terkait. Dan itu menjadi langkah Pak Gubernur juga. Kalau itu tak diselesaikan, bagaimana kabupaten kota lainnya juga akan bekerja maksimal Pak Gubernur. Ini perlu dorongan kita bersama, perlu dorongan kita dari legislatif juga untuk membangun
Provinsi Riau kita ini ke depannya jauh lebih baik ke depannya Pak Gubernur. Dan harapan saya Pak Gubernur terkait apa yang menjadi saya sampaikan hari ini, warga kita di Rumbai Pak Gubernur, Rumbai Raya hari ini banjir semuanya. Pembangunan-pembangunan di sana banyak yang harus diperhatikan. Dan harapan saya Pak Gubernur untuk di Rumbai, baik Rumbai Barat, Rumbai Timur, Rumbai itu menjadi penyangga kita untuk Pekan Sikawan yang ada di dalam RPJMD Pak Gubernur. Bagaimana pembangunan Pekanbaru siap melawan Kampar ke depannya, itu juga harus didukung. Baik keadaan kita pahit hari ini kita dengan defisit ataupun tunda bayar yang ada hari ini, harus tetap berjalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan harus kita jalankan juga Pak Gubernur. Dan saya tidak setuju juga kalau TPP dipotong Pak Gubernur. Hak-hak keringat dari OPD-OPD ini juga harus diperhatikan Pak Gubernur. Jangan sampai hutang tahun lalu tidak dibayarkan karena dipotong. Karena ini juga menjadi serapan aspirasi kami di masyarakat di bawah sana Pak Gubernur. Tapi saya sampaikan Pak Gubernur, oknum-oknum OPD yang tidak bekerja sesuai, silakan Pak Gubernur ganti. Silakan Pak Gubernur rotasi. Karena itu juga penyampaian dari masyarakat kepada kita bagaimana pelayanan kepada kita, kepada masyarakat yang hari ini hadir. Jadi saya harap dalam RPJMD ini Pak Gubernur bisa lebih sistematis dan lebih terstruktur dan bisa dapat dirasakan oleh masyarakat nantinya Pak Gubernur dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan yang menjadi cita-cita Pak Gubernur ke depannya nantinya. Kami dari fraksi Gerindra dengan program dari pusat banyak dorongan-dorongan kami untuk bagaimana di Provinsi Riau ini Pak Gubernur. Kami harap kita bisa bersinergi membangun apa yang menjadi visi misi dari Pak Gubernur. Dan saya harap Pak Gubernur, kita tadi sudah disampaikan Pak Profesor Ilham Husti terkait bagaimana kemiskinan yang ada hari ini. Tadi sudah diberikan gambaran-gambaran Pak Gubernur. Kabupaten kota lainnya juga banyak program-programnya. Dukung kepala daerah yang ada di kabupaten kota. Sinergikan. Hari ini kita jalan masing-masing Pak Gubernur. Ya, mungkin saya di pemerintahan saya yang termasuk golongan muda hari ini, tapi saya bisa melihat hari ini kepala daerahnya gubernurnya ke kanan, bupati wakil wali kotanya ke kiri. Namun saya harap dengan sinkronisasi hari ini dilantiknya bersamaan bisa betul-betul sesuai harapan kita untuk membangun kampung halaman kita untuk daerah yang kita cintai ini Pak Gubernur. Jadi harapan saya Pak Gubernur, apa-apa yang dari kami, Dapil Pekanbaru ini sangat krisis Pak Gubernur. Tunda bayar kota Pekanbaru lebih kurang hampir 500 miliar Pak Gubernur, 400 miliar lebih hari ini. Saya dikirim ke provinsi ini Pak Gubernur untuk memikirkan Pekanbaru Pak Gubernur. Tahu-tahu provinsi defisit sama tunda bayar juga Pak Gubernur. Bagaimana nggak pusingnya saya sama Pak Ayat? Ini Pak Wakil Wali Kota kami dulu Pak Gubernur. Nah, hari ini beliau juga memikirkan itu. Ternyata pas masuk provinsi, defisit dan tunda bayar Pak Gubernur. Nah, jadi harapannya Pak Gubernur, kita bisa mencari solusi, kita tidak mencari salah, karena kita hanya manusia biasa di sini semua yang bekerja sesuai kemampuan dan kekuatan kita bersama. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan apabila kita menyelesaikannya secara bersama. Mungkin dari saya itu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lahmuddin Rambe, Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Provinsi Riau. Sebenarnya saya sudah WA Pak Gubernur tentang pendirian BUMD yang menyangkut dengan perkebunan sawit. Saya pikir ini sangat penting. Kemudian tadi juga Pak Gubernur juga menyampaikan juga bahwa banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang di luar HGU. Ini perlu didata, saya pikir. Yang di luar HGU itu disita saja. Disita itu masukkan ke perusahaan BUMD perkebunan. Termasuk yang sudah disita itu Duta Palma, ya. Di Riau itu ada 43.000 hektar. Ya. Totalnya semua 221.000 hektar, ya. 43.000 hektarnya itu ada di Provinsi Riau. Tinggal nego saja dengan pusat. 43.000 hektar itu dikelola oleh BUMD Provinsi Riau. Saya pikir itu menjadi solusi, ya. Jadi termasuk HGU yang di luar HGU perkebunan hari ini, ya, itu banyak sekali. Dikuasai 15.000, HGU-nya cuma 10.000. Ya, ini harus tegas. Saya pikir bisa ratusan ribu hektar, ya, yang di luar HGU hari ini. Kami sering turun ke masyarakat itu, termasuk di Inhil itu, ya, itu ada 94.000 hektar, ya, yang HGU-nya cuma 45.000 hektar. Masalah besar. Kemudian yang kedua, ya, percepatan
PSR, Permajaan Sawit Rakyat. Nah, hari ini ya rakyat kita sawitnya sudah seharusnya ada planting, belum juga ada planting. Nah, ini perlu pendataan, dan kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan Provinsi Riau mohon dukungan Pak Gubernur, ya. Kita akan bisa kerjasama, ya. Bagaimana kita melakukan pendataan terhadap perkebunan sawit, terutama kebun rakyat, ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan sengketa, ya, permasalahan-permasalahan perkebunan, perusahaan perkebunan dengan rakyat, dengan masyarakat sekitar. Itu juga banyak di tengah-tengah masyarakat. Jadi seharusnya masyarakat kita mendapatkan katakanlah plasma, ya, tetapi belum mendapatkan haknya, seperti itu. Itu juga terjadi, ya, di beberapa daerah kita lihat seperti itu. Ini perlu juga menjadi program saya pikir ke depan, sehingga masalah-masalah perusahaan dengan masyarakat sekitar juga dapat kita selesaikan ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya. Pak Kasir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Bapak Gubernur Provinsi Riau dan jajarannya, dan hormat kami juga seluruh tokoh masyarakat, Forkominda dan rekan-rekan dan seluruh yang hadir. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur yang kami hormati, jadi di sini saya ingin menambahkan apa yang sering dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya tujuan RPJMD dan RKPD ini adalah mampu menjawab tantangan dan hambatan yang ada di Riau. Ya. Yang pertama Pak Gubernur perlu kami sampaikan, banjir di Kota Pekanbaru, saya sampaikan Kota Pekanbaru, itu setiap hujan pasti banjir. Ya. Setiap hujan Pak Gubernur. Sekarang ini banjir ini sumbernya salah satunya dari luapan sungai dan drainase yang kurang baik. Kurang lebih selama hampir 10 tahun. Selama saya menjabat sebagai anggota DPRD, banjir ini nggak pernah selesai. Ya, nggak pernah selesai Pak Gub. Jadi kami memohon, ya, ini mewakili masyarakat, tolong ini masalah banjir ini dapat menjadi perhatian serius, ya, ini perlu ekstra keras bekerja. Bagaimana ketika hujan turun masyarakat tidak berdampak kebanjiran, bisa melakukan aktivitas. Ini menjadi catatan Pak Gubernur dan di PUPR, ya, itu yang pertama. Jadi seandainya itu luapan sungai, oke, berarti itu dari alam, tetapi yang drainase tolong diperhatikan. Jadi sedikit demi sedikit kita kerjakan, mungkin lama-lama nanti selama 5 tahun berangsur-angsur banjir akan segera teratasi. Yang kedua Pak Gubernur kami sampaikan, jalan di Pekanbaru, ya, dan jalan provinsi, ya, karena saya izin, nama saya Kasir, Dapil Kota Pekanbaru dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Saya yang paham tuh, yang mendalami tentunya Kota Pekanbaru. Jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru itu sebagian, mungkin kalau persentase sih kita tidak bisa menyebutkan seberapa besar persentasinya. Sebagian besar itu mengalami kerusakan. Ya, bahkan banyak masyarakat yang kecelakaan. Ya, kalau kita di masyarakat menyampaikan dengan kota, maka kota menjawab anggarannya berkurang. Kalau masyarakat menyampaikan dengan provinsi, apalah daya, anggota dewan kewenangannya hanya beberapa saja yang diberikan kewenangan. Jadi masukan saya Pak Gubernur, apakah bisa masalah jalan ini kita
memohon bantuan dari APBN, mungkin melalui anggota DPR RI, supaya problem yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau ini bisa diselesaikan tahap demi tahap. Kalau kita bandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, itu sangat jauh berbeda. Maka rekan-rekan anggota Dewan kita itu Pak, ini izin bawa sekalian sampaikan, anggota DPRD dari Sumbar ketika perjalanan dinas mau ke Pekanbaru, ke Riau, mereka mengendarai mobil. Ketika dia tidur, begitu nanti bangun dia pasti tahu itu di Riau. Karena jalannya sudah mulai bergelombang. Dia nggak perlu oh ini bergelombang, ini pasti di Riau ini. Seperti itu. Jadi hal seperti itu kalau bisa tidak ada lagi, inilah jadi tugas kita bersama. Selanjutnya Pak Gubernur, masalah sekolah. Sekolah ini menjadi problem nanti ketika bulan 6 memasuki masa sekolah. SMA dan SMK. Masyarakat banyak menginginkan sekolah di negeri. Mengapa sekolah negeri? Karena biaya murah. Kalau kita menyampaikan kekurangan sekolah, sekolah swasta banyak kosong Pak Gub. Ini pernah dibahas pada saat Gubernurnya Pak Samsuar. Maka membangun sekolah SMA negeri itu para pihak sekolah swasta itu protes Pak. Karena sekolah yang mereka berdirikan kosong. Jadi ini harapan kami, usulan kami, bagaimana warga yang tidak bisa masuk sekolah negeri, yang kebetulan swasta, ini perlakuannya seperti sekolah negeri supaya menjadi pemerataan yang swasta juga bisa mendapat siswa. Tetapi harus dengan peraturan yang jelas. Ya, diatur di Pergub, harus jelas. Jadi anak-anak sekolah ini bagaimana tidak putus sekolah, yang tak tertampung di sekolah negeri boleh masuk ke swasta, itu nanti perlakuan pembayarannya seperti sekolah di negeri. Jadi harus ada payung hukumnya, apa yang perlu dicantumkan di situ supaya mereka ini bisa menikmati sekolah yang tidak mampu dan meningkatkan angka sekolah ya gitu. Yang terakhir Pak Gubernur, ya ini terkait tunda bayar ya atau defisit. Tahun 2025 kebetulan saya di Banggar ya. Itu yang diketok palu, diparipurnakan defisit tidak sampai 1 triliun. Ya. Tidak sampai 1 T. Itu yang diakui di DPRD. Tetapi lama-kelamaan, bulan berganti bulan, gubernur sudah semangat mau dilantik, tunda bayar dan defisit makin bertambah Pak. Terakhir informasinya 2 T lebih dan sekarang Pak Gubernur menyampaikan 3, triliun. Ya, artinya ini kami sebagai wakil rakyat ya, di DPRD, kami mohon Pak Gubernur ini supaya tuntas clear masyarakat tahu berapa sih sebetulnya defisit, turunkan BPK ataupun Badan Inspektorat untuk pemeriksaan keabsahannya supaya masalah ini selesai nanti 2026 kita bisa menjalankan roda pemerintahan dengan tidak ada defisit lagi. Mungkin itu Pak Gubernur yang perlu kami sampaikan. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketiga dulu Pak. Tiga dulu ya. Terima kasih Pak Ginda Purnama. Soal SDM ini sebenarnya sudah dijawab tadi, memang menjadi persoalan kita, infrastruktur apalagi. Kalau kita bicara infrastruktur, kalau tahun ini, tapi masukan terima kasih untuk di masa ke depan akan jadi perbaikan kita, terutama jalan-jalan. Ya, yang kedua soal banjir, memang ini banjir ini karena luapan air sungai. Yang kedua memang tidak ada drainase induk. Seharusnya ada drainase induk yang bisa mengantarkan air ke Sungai Siak, satu ke Sungai Kampar. Jadi karena Pekanbaru ini terdiri di 2 sungai, tapi kalau ke Sungai Kampar terlalu jauh tarikan airnya, tentu harus ada sumur atau namanya
danau atau namanya apa namanya itu? Waduk. Nah, harus ada waduk yang bisa menampung untuk sementara sehingga dia bisa dialirkan ke Sungai Kampar. Maka memang tata kelola pengendalian banjir menjadi sesuatu yang paling fokus juga kita di masa-masa depan harus kita atasi ini. Soal apa namanya itu, soal tidak setuju memotong TPP, kalau dari saya sudah baca neraca keuangan kita, dari sisi undang-undang kita sudah melanggar sebenarnya. Seharusnya kita dibolehkan itu cuma 30%. Sekarang ini kita posisi kita ke 38%. Ya, sudah 38%. Jadi dari sisi undang-undang memang itu melanggar. Bahwa setiap pengalokasian anggaran belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Ya. Sekarang sudah 38 sampai 39. Belum lagi nanti masuk yang namanya P3K. Itu hampir 40% lebih kita. Nah, jadi kelebihan secara logika kerja tidak ada, tapi kita gaji pegawai dengan gaji besar, itu apa yang mau dikerjakan? TPP semangatnya adalah tambahan, bukan gaji ya. TPP ini di luar gaji Pak. Gaji itu memang sudah ditentukan oleh negara, tapi TPP adalah ini ada tambahan beban kerja, itu semangat di awal. Jadi diganti dulu TBK namanya, tunjangan beban kerja ya Pak Bung nama. Sekarang namanya TPP. TPP itu kalau dikumulasikan itu kita bayar itu setiap 85 miliar sendiri tiap bulan. Itu komponen TPP. Nah, maka kita harus rasionalitas juga dalam menyusun anggaran supaya beban fiskal kita tidak terlalu tertekan. Karena ini dalam keadaan sulit. Kalau normal sih tak ada masalah sebenarnya. No problem. Kalau normal. Tapi saya janji kalau ada pemotongan tahun ini, tahun depan tidak. Karena untuk menutupi masalah di tahun ini. Tidak ada lagi skemanya sudah saya buat. Naikkan ini, saya tidak mau berulang kembali. Dulu karena ingin naikkan ini, naik pendapatan ini, naik PI, segala macamnya. Nah, oleh karena itu memang harus ada solusi yang konkret. Sehingga kita tidak bisa menyenangkan semua orang, nggak ada kebijakan, nggak ada yang menyenangkan semua orang. Tapi harus kita ambil untuk mengatasi supaya tekanan finansial kita tidak terlalu menganga. Kalau tiap tahun seperti ini Pak, ini daerah ini bangkrut. Ya. Saya tidak mau jadi daerah yang gagal. Sudah itu Pak Lahmudi Rambe benar bahwa HGU seperti Duta Palma, tetapi kebijakan lagi-lagi bukan di kita. Kita hanya bisa menyampaikan, melobi, insya Allah saya bekerja untuk itu. Ya kayak HGU Duta Palma, saya dapat informasi sudah dikasih ke Agrinas. Tapi saya benar atau enggak belum pasti, jadi nanti saya cek. Sudah itu PSR ini memang ya yang lagi-lagi kesiapan masyarakat, tanahnya tidak sertifikat, sekarang sudah oke, sudah ada namanya kebijakan yang namanya SKGR sudah bisa, tetapi tanah masyarakat masuk dalam kawasan. Nah, kebun-kebun dalam kawasan itu banyak sekali. Nah, itu jadi problematik kita, harus kita carikan solusinya. Kemarin saya sudah bicara sama Menteri Kehutanan, ya ngapain kita tetapkan kawasan tapi tidak kita urus, lalu ada masyarakat yang ambil. Ketujuan negara ini kan mensejahterakan kehidupan masyarakat, ya, kehidupan rakyat. Tapi kalau nanti kita ambil tanahnya dia tidak sejahtera, kan tanggung jawab negara juga. Nah, kita harus melihat di sisi itulah. Sudah itu ya saya rasa itu Pak soal perkebunan, sudah itu Pak Kasir sama, menurut saya banjir itu semua sama. Sudah itu soal sekolah tadi penting. Nah, kita sudah ada pendekatan untuk sekolah-sekolah swasta yang namanya Bosda Afirmatif, itu 400.000 per siswa. Namun kan sebenarnya yang menghadirkan tanggung jawab pendidikan itu bukan masyarakat. Kewajiban negara dan daerah. Jadi masyarakat itu sifatnya membantu, menolong. Karena tidak sanggup pemerintah, dia ikut campur tangan dan itu terjadi
dari pertama kali Republik ini berdiri itu sebelum Republik ini berdiri ya pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Contoh seperti UIR ya, seperti swasta itu perguruan tinggi lah ya. Terima kasih semuanya. Masukan-masukan ini penting bagi kami menurut saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan saya ingin bekerja bersama-sama karena saya tahu bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena perlu masukan, input, nasihat, petunjuk segala macam. Terima kasih, ini saja Iksan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur dan teman-teman lainnya, saya ingin melihatkan begini dari tabel 7.1 dalam bukunya RPJMD, tabel 71. Intinya begini, belanja daerah itu tahun 2025 itu 10T naik menjadi 10,7T pada tahun 2029. Kemudian belanja pegawai dari 2,7T menjadi 3,5T. Artinya apa? Artinya ada peningkatan sedemikian rupa. Namun demikian, data saya olah, belanja daerah itu naik hanya 0,349T. Katakanlah 3,5. Namun belanja pegawai naik 0,79. Saya pikir ini tidak rasional. Oleh karena itu salah satu upayanya apa yang dilakukan seperti yang diminta oleh Pak Gubernur adalah menurut saya TPP yang harus dipangkas untuk mencapai angka 30%. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, dari program prioritas itu ada 6 program prioritas. Pertama ada Riau Cerdas sampai dengan Riau Sejahtera. Kenapa tidak kita masukkan dengan Riau Melayu? Kalau kita tanya dalam hati kita, dalam hati saya tanyakan, Melayu itu budaya Melayu di Riau ini enggak berkembang gitu. Nah ini pendapat saya. Saya pikir perlu mengenai program prioritas ini tambah dengan Riau Melayu. Kita dapat informasinya berkaitan dengan masalah pemajuan kebudayaan. Ada sekitar 6 ribuan. Tapi berapa masyarakat yang tahu mengenai kebudayaan Melayu itu sendiri? Walaupun kita tahu sekarang ada upaya untuk mendirikan Dewan Kemajuan, ya Dewan Kebudayaan. Selanjutnya, kita lihat bahwa terkait dengan masalah kawasan strategis. Ya, saya bisa paham kenapa tidak dimasukkan mengenai kawasan strategis mengenai Tenayan Raya. Ya, Tenayan maksud saya daerah sebagai kawasan industri pada awalnya. Selanjutnya, pada halaman 6.53 itu dikatakan ada swasembada pangan dan air. Kenapa hanya dimasukkan Nindil, Inhu dan Kuansing, tidak masuk Siak? Sedangkan Siak salah satu sumber daripada pangan kita. Selanjutnya terkait dengan kita tidak banyak peduli dengan sagu. Sedangkan sagu itu merupakan salah satu sumber pangan kita. Sagu di Riau, Jalan Meranti adalah sagu yang terbaik di Indonesia. Itu yang perlu dipahami. Tapi nyatanya dari sekian tahun jadi pejabat, pemerintah Riau ini tidak mempedulikan tentang masalah sagu yang ada di Riau. Selanjutnya, saya melihatnya beberapa data yang ada, cenderungnya perencanaan kita ini, tenaga perencana kata Bapeda, tidak percaya diri. Apa buktinya? Buktinya adalah misalnya rata-rata lama sekolah itu dibikin interval tahun 2029. 10,42 sampai dengan 10,43. Kenapa tidak satu angka? Setahu saya dalam rangka untuk mencapai target tidak pakai interval angkanya. Harus satu angka, jelas. Ini kalau ini nyatanya tidak punya kepercayaan diri dalam rangka membuatnya suatu perencanaan. Banyak yang dilakukan seperti itu. Misalnya berkaitan dengan masalah usia harapan hidup. Ya, bukan. Tingkat kemiskinan. Pakai interval juga. Tahun 2009, 4,29 sampai dengan 4,92. Kenapa tidak satu angka? Sehingga dipegang secara utuh kita melihatnya dalam angka satu angka tersebut. Kemudian pada tabel 51 itu diungkapkan ada tingkat upah rata-rata NTP dan sebagainya, tapi tidak ada memperkirakan sampai dengan tahun 2029. Kemudian data itu kosong. Selanjutnya pada tabel 42 itu ada proporsi PDRB ekonomi kreatif. Tahun 25 itu 0,150. Tapi tahun 2029 turun 0,14%. Ini aneh. Karena bagaimanapun juga Pemda Riau sekarang kan sudah membangun nih. Berkaitan dengan kawasan, berkaitan dengan ekonomi kreatif di Jalan Apriaman. Kenapa ini bisa turun gitu? Terakhir terkait dengan masalah gini rasio. Maupun dengan gini rasio itu juga tetap menggunakan interval. Saya pikir mohon juga diperhatikan oleh Bapeda. Apakah kita akan gunakan interval atau hanya satu angka. Saran saya untuk ada kepastian kita gunakan satu angka. Selanjutnya mengenai kawasan budidaya. Ada datanya saya lihat di dalam buku RPJMD. Tapi semua itu akan mengalami perubahan setelah dilakukan pengesahan perda daripada RT RW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pak Gubernur
telah banyak melakukan kajian-kajian terkait juga khususnya masalah anggaran dan pembangunan. Pertama, terkait dengan defisit, efisiensi dan segala macam. Pertama, kami mengusulkan pentingnya optimalisasi pemanfaatan dana sosial syariah dan CSR. Karena dua hal ini merupakan sumber pendapatan yang belum kita kelola secara maksimal, Pak Gubernur. Seperti dana sosial syariah, ada zakat dan wakaf, infak dan sedekah juga. Ini kami kira mesti dapat dimanfaatkan untuk melakukan, dialihkan kegiatan-kegiatan sosial seperti beasiswa, untuk pengentasan kemiskinan dan juga program CSR. Program CSR ini harus bisa kita maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan misalnya untuk infrastruktur. Seperti kita lihat contohnya bagaimana dulu Riau memperoleh dana CSR untuk membangun jembatan Leton. Juga ada sekolah, ada politeknik dan lain-lain. Saya kira ke depan kita harus manfaatkan program CSR. Karena apa? Kami melihat selama ini Provinsi Riau tidak memanfaatkan program CSR. Kami lihat hanya program yang kecil. Seperti contoh pemanfaatan dana CSR untuk pengentasan stunting. Saya kira ke depan bagaimana dana CSR ini dimanfaatkan untuk program-program yang besar dari pemerintah Provinsi Riau dalam hal untuk melakukan efisiensi dialihkan yang besar-besar ke program CSR. Kedua, untuk mempercepat pembangunan Riau, kita perlu investasi. Kami dengar Pak Gubernur akan melakukan hilirisasi, Pak Gubernur. Kami lihat hilirisasi di Riau adalah sawit. Hilirisasi sawit, itu kita tidak perlu melakukan promosi kepada investor-investor luar ataupun luar negeri. Karena apa? Karena kami melihat berdasarkan kajian kami bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar nasional ataupun internasional yang telah mempunyai kebun sawit di Riau seperti Sinarmas, Asra, Wilmar, PTPN, Indofood dan lain-lain. Mereka mempunyai lahan. Kita cukup meminta kepada perusahaan-perusahaan besar ini untuk melakukan investment. Dan untuk mempercepat pembangunan yang lain adalah melalui kawasan ekonomi khusus. Riau tidak mempunyai kawasan ekonomi khusus, Pak Gubernur. Dumai mempunyai potensi yang sangat besar. Kita sekarang dikalahkan oleh kawasan ekonomi khusus Kuala Tanjung. Kita takut ke depan lebih banyak prioritas ke Kuala Tanjung daripada Dumai. Oleh sebab itu kami mengusulkan bagaimana Dumai dan Rupat bisa kita usulkan menjadi kawasan ekonomi khusus industri dan pariwisata. Dan sebelumnya Bengkalis telah mengusulkan Rupat sebagai kawasan ekonomi khusus namun tidak ditanggapi oleh pemerintah provinsi. Terakhir Pak Gubernur, dalam rangka untuk melakukan percepatan pembangunan juga, kami tanggal 20 Maret akan melakukan sosialisasi dan diskusi publik terkait dengan Permen SDM nomor 1 tahun 2025 tentang participating interest, Pak Gubernur. Karena kami melihat banyak hal-hal yang perlu diklarifikasi karena juga pada tahun ini, tahun 2024 lalu, terjadi penurunan PI yang diperoleh oleh Provinsi Riau. Dan sebagai informasi juga ESDM dan SKK Migas bekerja sama dengan ISEI untuk melakukan sosialisasi di Riau. Mohon support Pak Gubernur. Demikian, terima kasih. Saya tertarik ini Pak Gubernur. Sekarang ada program pemerintah makanan bergizi gratis. Setiap hari dibutuhkan berapa ribu telur, berapa banyak sayuran, berapa banyak ikan, daging dan sebagainya. Ini peluang besar untuk UMKM kita, entrepreneur baru kita. Tadi saya ingin mengusulkan supaya dapat didukung APBD, tapi sudah mendengar Pak Gubernur mengeluh tadi, barangkali saya tidak menambah anggaran, saya ingin efisiensi. Tadi Bapak menyebut kita juga membantu sapi, tapi biasa sapinya akhir tahun selesai, sapinya habis, hutang nggak ada. Ya kan? Sapi, ayam, terus ikan. Nah program-program ini kalau bisa, kita lahirkan entrepreneur baru Pak Gubernur. Jadi kita jangan banyak kita didik. Kalau banyak 20-30 orang sampai 100 itu nggak jadi. Tapi 2-3 orang ini mampu memenuhi kebutuhan yang tadi. Kita bisa mensuplai makanan bergizi di kabupaten-kabupaten. Barangkali 2-3 orang atau paling banyak 5 orang, tapi setiap orang bisa kita bantu 50 ekor sapi. Nah 50 ekor sapi ini dia bisa menggunakan tenaga kerja. Kita jangan iri, memang dia dapat puluhan miliar. Nah kita untuk ini dan masyarakat jangan iri.
orang kaya baru. Teringat, zamannya Pak Ginanjar dulu, dia membina beberapa pemuda Indonesia, dan sekarang orang binaannya itu sudah menjadi triliunan kayanya. Jadi oleh karena itu memang barangkali kalau kita berani Pak, melahirkan putra beliau yang juga nanti kaya puluhan miliar kayaknya, ada peluang baru untuk mensuplai makanan bergizi gratis ini barangkali ini tepat waktunya. Jadi bantuan sapi untuk 30 orang, satu orang 1 ekor itu kita hapuskan, kembalikan ke sini. Kalau tadi yang 40 orang, kasih 1 orang saja, tapi jadi. Ya kan, diawasi, dan sebagainya, sehingga dia betul-betul akan menjadi pengusaha yang handal ke depannya. Maka dengan demikian kita dapat menambah entrepreneur baru, akan pembayar pajak baru, akan terbuka lapangan kerja baru. Kalau 5 tahun Bapak bisa, 1 tahun bisa 50 orang, paling tidak 5 tahun Bapak minimal pertama, itu 250 orang. Bapak sudah menciptakan orang Riau 250 orang kaya baru. Nah ini barangkali peluang yang barangkali saya ingin agar tadi barangkali yang efisiensi saja, tidak usah anggaran baru, karena defisit 2,5 triliun ini sangat mengagetkan. Dulu biasanya sisa anggaran kita itu 2 triliun sisanya, sekarang minus 2,5 triliun, cukup mengagetkan ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bang Fahri. Menurut saya ini catatan Pak Purnama. Soal rencana interval 00 itu rupanya saya tanya Pak Purnama mengapa begitu? Karena memang arahan pusat begitu. Pusat tak percaya diri juga berarti Bang. Jadi oleh karena itu kita bukan tak percaya diri, tapi karena ada aturan yang disarankan. Sudah itu memang betul kawasan strategis perlu menurut saya belum tergambar. Termasuk Pak Herman Budoyo tadi bilang bahwa saya memang ingin menetapkan kawasan bukan kawasan ekonomi khusus, tapi saya lihat memang perlu Rupat, Dumai, kawasan terintegrasi sebagai kawasan ekonomi khusus penting karena memang kita setelah lepas dari Batam tidak ada lagi ikon yang harus kita andalkan. Nah kawasan-kawasan industri perlu kita dorong, saya tidak melupakan Tenayan, bagian dari tidak terpisahkan, tetap saya dorong supaya ekonomi, karena semangat kita ini hilirisasi. Karena tidak ada negara yang maju tanpa industri dan hilirisasi, tidak ada. Jadi oleh karena itu hilirisasi karena penyerapan tenaga kerjanya besar, perputaran ekonomi, daya ungkit ekonominya tinggi. Jadi oleh karena itu memang strategi itu menjadi penting. Ini waktunya tidak sedikit, lama, butuh waktu lama. Maka tuh saya kemarin melihat dokumen-dokumen investasi kita. Mana yang lama-lama dulu yang berinvestasi tidak jadi ke kita. Saya mau hire lagi, mengapa dia tidak jadi? Apakah dengan persoalan perizinan? Saya ingin pemerintah menjadi sebagai orang yang melayani mereka. Saya merasa bahwa kalau di luar negeri, begitu orang datang bawa uang, dijemput dari bandara, diantar ke tempat-tempat mereka mau berinvestasi. Kalau di kita saya lihat belum ada budaya seperti itu. Nah ke depan saya ingin mengembangkan seperti itu, tapi budaya yang pro rakyat. Jangan kehadiran investasi rakyat sekitar jadi miskin. Saya tidak mau seperti itu. Memang ada investasi rakyat sekitar setidak-tidaknya menjadi sejahtera, bisa berdaya bangkit begitu. Nah soal ya tadi masukan Pak Fahri ini bagus betul kalau menurut saya Pak Purnama. Sudah itu Pak Herman Budoyo ya soal dana sosial yang memberdayakan wakaf, ya terima kasih, betul itu CSR. Memang nanti saya akan buat forum CSR yang lebih produktif. Jadi umpama kita butuh fasilitas jalan. Nah besok saya rapat dengan pengusaha-pengusaha batubara yang ada di Indragiri Hulu yang hari ini itu jalannya sudah nggak bisa lewat. Saya paksa mereka nanti untuk bikin jalan sendiri. Saya bantu mereka, apa kesulitan mereka, apa masalah mereka saya bantu. Sehingga aktivitas ekonomi tetap jalan, tambang tetap jalan, tetapi mereka tidak merusak fasilitas pemerintah. Karena kita biayanya mahal Bapak, 1 kilo mau 8 miliar aspal. Seharusnya umurnya 15 tahun sampai 20 tahun. Tapi karena tonase overloadnya menjadi 5 bulan Pak. Berapa itu 8 miliar dihabiskan 5 bulan. Kita harus perbaiki lagi. Nah saya kasih pengertian kemarin, saya mau rapat, hari apa saya kunjungkan ke Inhu itu besok hari Minggu. Hari Minggu saya rapat sama mereka, saya rapat di lokasi Pak, di sana. Saya tidak mau rapat di sini. Kalau rapat di sini, kamu nggak lihat
kondisi di sana sesungguhnya. Jadi saya minta pemiliknya yang hadir, kita rapat, kita carikan solusinya. Ke depan saya ingin seperti itu, saya tidak akan menghambat investasi, saya akan carikan solusi yang terbaik. Ya, jadi tidak perlu kita hambat juga mereka tidak beraktivitas, lalu ekonomi tak jalan. Nah, saya ingin ekonomi jalan, tetap semua terperhatikanlah. Nah, hilirisasi ini memang penting, sudah itu dari Pak Saleh, saya terima kasih betul. Saya juga punya cita-cita ingin melahirkan pengusaha-pengusaha, terutama anak-anak generasi muda yang baru, bukan hanya kelasnya Riau, saya maunya kelasnya itu global. Jadi sehingga saya yakin bahwa saya maka ada bisnis forum, Riau Bisnis Forum, saya 3 bulan, 6 bulan sekali akan saya ajak untuk berdiskusi bagaimana cara membangun Riau. Jadi pemerintah, kemampuan pemerintah itu dalam mendorong ekonomi cuman 20-25%. Lalu 75% itu dari siapa? Dari pihak swasta, Pak, dari masyarakat. Jadi pemerintah jangan ego, pemerintah jangan sombong, bahwa pemerintah itu cuma regulasi, mengatur saja sebenarnya. Tapi sebenarnya pelaku-pelaku yang bisa menumbuhkan ekonomi ya swasta. Pemerintah berikan fasilitas, jalan tidak ada, pemerintah akan bangunkan jalan supaya industri itu tumbuh, ekonomi tumbuh, begitu. Jadi saya nanti polanya juga membangun ekosistem. Jadi bukan membangun asal bangun aja, saya ingin membangun ekosistem supaya ekosistem ini terjadi. Jadi bisnis prosesnya jalan, ekosistemnya jalan, insya Allah saya rasa semua bisa. Jadi semua harus simultan. Jadi saya ingin tahap pertama ini menyelesaikan persoalan APBD ini dulu. Jadi selesai persoalan APBD mungkin setelah lebaran saya on the going untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi maka itu sektor ini yang saya tekankan. Terima kasih atas masukannya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya apa yang telah disampaikan insya Allah dicatat Pak Purnama yang baik ya. Kita jadikan masukan, jadikan kebijakan, semua saya rasa bagus semua, tidak ada yang tidak bagus, tinggal cara mengaturnya saja. Nah kalau semua bersumber dari APBD memang tidak bisa. Memang membangun ini tidak semua dari APBD. APBD itu stimulus, kebijakan inilah yang dituntut ya untuk membangun maksimal. Saya rasa ini saya ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon diri karena ada rapat satu lagi kepada orang-orang tua kami mohon tunjuk ajarnya supaya kadang-kadang ada juga kita ini kebablasan. Kalau tidak ada nasihat atau tunjuk ajar sebagai panduan kami, mudah-mudahan saya ini secara pribadi insya Allah siap untuk dikritik. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada kebijakan yang kurang pas, silakan berikan masukan, kritikan, insya Allah kami terbuka. Ya. Izin Pak Gub 1 menit? Ya, baik. Mohon maaf, izin Pak Gub langsung saja. Permasalahan defisit kita mungkin bisa diatasi dengan membentuk, dengan pendekatan kolaboratif. Jadi tidak forum besar, tapi forum-forum kecil-kecil. Antara lain melibatkan pengusaha-pengusaha besar yang ada di Riau untuk menyumbangkan pemikirannya. Itu masalah defisit yang 3,5 T tadi itu. Nah, untuk kedepannya anggaran-anggaran dari pusat, mohon Pak Gubernur membentuk forum legislatif kita, forum parlemen. Ada 17 orang anggota parlemen kita. Mereka dibentuk dalam satu forum, diajak untuk bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri mereka. Biar mereka konsentrasilah untuk bersama-sama memperjuangkan Riau. Kemudian Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini orang yang punya jaringan di pusat. Orang yang punya jaringan ini. Jadi kita mohon dengan jaringan-jaringan itu bisa mendapatkan anggaran-anggaran ke depan ini untuk daerah kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang Haidir. Ya betul kata Bang Haidir. Saya tadi malam ketemu dengan Kepala Balai Jalan. Saya panggil dengan Kepala Balai Jalan, dengan Balai Air dan segala macamnya. Anggaran mereka dari Kepala Jalan bilang sama saya, anggaran mereka setiap tahun biasanya 600 miliar, tahun ini tinggal 200 miliar. Artinya memang terjadi efisiensi. Jadi saya bilang saya juga tahun ini saya upayakan dengan tidak ada anggaran pun jalan, pemeliharaan jalan harus maksimal. Karena saya tidak mau ekonomi terhambat, transportasi maka itu saya minta disusunkan roadmap-nya, bantu kami. Insya Allah saya akan berangkat ke Jakarta
dalam rangka membangun komunikasi. Semoga dan saya nanti akan bawa juga yang disarankan oleh Bang Haidir tadi. Mudah-mudahan persoalan kita satu persatu bisa kita selesaikan dengan masalah yang banyak ini. Insya Allah kalau kita bekerja bersama-sama tidak ada tendensi apa-apa. Saya rasa kadang-kadang yang menjadi hambatan ini karena terlalu banyak kepentingan. Tapi kalau kita tulus, ikhlas, insya Allah saya rasa nggak ada selesai itu insya Allah. Ya. Jadi yang menjadi hambatan di kita itu sebenarnya terlalu banyak kepentingan. Nah itu yang menjadi hambatan kita. Insya Allah saya bekerja hanya kepentingan saya untuk rakyat Riau saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu forum konsultasi publik yang kita laksanakan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.